stroke dan Bell's palsy, apakah sama itu? Nah, ini sering kali saya menerima konsulan bahkan rujukan pasien dengan tiba-tiba merot wajahnya itu dicurigai stroke. Nah, memang kalau dokter neurologi atau dokter saraf yang jam terbangnya tinggi, dia akan bisa membedakan apakah ini pasien Bell's palsy atau bukan. Nah, pasien-pasien yang aware terhadap kondisi seperti ini bagus banget. Jadi seringkali menurut orang, oh ini stroke, menurut kita bukan, itu adalah Bell's palsy. Perbedaannya di mana? Kalau kita bagi dokter saraf, kalau orang dengan Bell's palsy itu biasanya kalau dia merot itu setengah wajah merot turun semua. Jadi mulai alis, mulai mata, mulai bibir, mulai pipi, mulai bibir dia akan turun semua. Tapi kalau orang stroke yang merot, yang menurun hanya daerah pipi ke bawah, sedangkan ini ke atas masih normal karena dia dapat dua persarafan. Satu dari otak kanan, satu dari otak kiri. Jadi kalau otak kiri kena stroke, maka otak kanan ikut membantu. Pada pasien dengan Bell's palsy yang diserang itu adalah saraf nomor 7 atau saraf facialis atau nervus facialis. Nah, nervus facialis ini percabangannya ada 3. Satu ke arah mata dan alis, 2 ke arah pipi, yang ketiga ke arah rahang. Nah, ketika terjadi jepitan, jepitannya tuh di mana? Paling sering itu di lubang, namanya kalau kita nyebutnya di istilah kedokteran itu foramen stylomastoideus. Jadi ketika saraf nomor 7 ini mengalami pembengkakan, maka dia seperti tercekik. Lubangnya diameternya tetap, akan tetapi saraf nomor 7-nya mengalami peradangan dan pembengkakan. Penyebabnya paling sering adalah infeksi virus. Makanya kalau orang Bell's palsy, kita obat yang paling utama adalah satu antivirus, yang kedua adalah obat untuk peradangan, yang ketiga adalah vitamin saraf. Itu yang disarankan sesuai dengan guideline atau tata laksana dari Perdosni pusat. Tapi kalau stroke ya kita obati sesuai penyebabnya. Apakah dia ini stroke perdarahan ataukah dia stroke sumbatan. Karena pengobatannya jauh berbeda. Jadi kalau ada muka merah tiba-tiba, saran saya segera datang ke UGD boleh atau ke dokter saraf yang terdekat boleh. Tapi kalau memang itu kegawatan di bidang stroke, harus segera ke UGD. Itu jauh lebih bagus. Nanti biasanya kalau kita membedakan apakah ini stroke atau bukan, dokter UGD ini nanti bisa dikonsulkan ke dokter spesialis saraf. Karena kan kita ya kerjanya 24 jam. Kalau memang ada konsulan, jam berapapun wajib kita angkat. Karena apa? Safety first. Jadi keselamatan pasien tetap kita utamakan. Makanya kalau ada orang tanya, dokter kerjanya 24 jam. Iyalah, karena wajib HP itu nyala terus. Karena bisa setiap saat dari UGD kita nerima konsulan. Jadi Bell's palsy sama stroke itu jauh berbeda. Kalau Bell's palsy ini semua wajah ini mengalami kelumpuhan, kalau stroke mungkin cuma ini ke bawah. Nah, yang khas dari Bell's palsy adalah alis itu tidak bisa diangkat. Kalau orang stroke alisnya masih bisa diangkat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau orang Bell's palsy itu dia ketika disuruh menutup mata, dia nggak bisa menutup sempurna. Bahkan kalau orang Bell's palsy tidur ya, itu ketika dia menutup mata itu ada gerakan bola mata ke atas. Itu yang disebut namanya Bell's phenomenon atau fenomena Bell's. Makanya penyakit ini disebut Bell's palsy. Jadi karena ada fenomena Bell's phenomenon. Itulah yang menyebabkan dia disebut dengan Bell's palsy. Jadi teman-teman sekalian, kalau emang takut apakah ini Bell's palsy atau stroke, segera datang ke UGD, segera datang ke dokter terdekat, atau kalau perlu memang ke dokter saraf. Silakan berkonsultasi dan ditanyakan, dok, penyakit saya ini bagaimana? Apakah berbahaya atau tidak? Kira-kira seperti itu teman-teman.